Kelas baru selesai dan semua orang lagi siap-siap buat pulang. Tapi tiba-tiba Pak Guru ngumumin kalau ada PR yang perlu dikumpulin besok. Satu kelas jadi lemah, letih, lesu, lunglai. Jadi kenapa sih kita harus ngerjain PR? Apa jadinya kalau di sekolah nggak ada PR sama sekali? Apakah kita jadi lebih bebas? Oke, jadi ternyata PR itu konsep yang udah ada dari zaman Yunani dan Romawi kuno. Tapi bapak-bapak satu inilah yang mau populerin PR sebagai metode belajar di pendidikan modern. Nah, kalau semua PR dihapusin, mungkin kita, teman-teman sekelas kita, dan semua pelajar di seluruh dunia bakal langsung bersorak bahagia. Karena nyatanya menurut survei ini, banyak murid yang jadi stres gara-gara PR. Kalau nggak ada PR, kita bisa bebas nongkrong bareng temen, nyari hobi baru, dan tentunya tidur siang. Nggak ada lagi beban buat capek-capek nugas dari siang sampai malam. Tapi yang mungkin kita sering kelewat, sebenarnya PR bisa bikin kita jadi lebih inget pelajaran dan ngedorong kita buat belajar sendiri. Nggak cuma itu, tapi pas ngerjain PR, kita juga bisa belajar soal manajemen waktu dan pengaturan diri. Dan ya, semua ini penting buat dimilikin di masa depan. Tapi ada satu kasus menarik, Finlandia. Ya, murid-murid Finlandia yang top global itu ternyata punya waktu ngerjain PR terendah. Mereka cuma ngerjain PR selama hampir 3 jam per minggu, bandingin sama murid Indonesia, lebih dari 8 jam seminggu. Tapi kenapa bisa gitu? Apakah nggak ada PR bisa bikin murid lebih pinter? Jawabannya, nggak sesimpel itu. Di Finlandia, ada banyak hal lain yang bikin kualitas muridnya tinggi, kayak bikin pembelajaran jadi menyenangkan dan ningkatin kualitas guru. Ya, PR itu bukan satu-satunya penentu kualitas murid. Kalau menurut penelitian ini, ada negara-negara yang PR-nya banyak dan muridnya pinter, tapi ada juga yang PR-nya nggak banyak, tapi muridnya tetap cemerlang. Banyak faktor penentu lain, misalnya kayak kemiskinan. Penelitian tadi juga ngungkap perbedaan antara anak dari keluarga yang mampu dan enggak. Ternyata mereka yang kurang beruntung lebih jarang ngerjain PR. Dan bukan karena males, tapi karena nggak punya akses. Jangankan fasilitas belajar kayak buku, komputer, dan internet. Sesimpel tempat dan waktu buat ngerjain pun belum tentu ada. Kalau gitu, gimana caranya biar semua orang punya kesempatan yang sama buat belajar atau ngerjain PR-nya? Jelas tiap negara punya strategi masing-masing. Indonesia juga punya misi besar buat ngasih akses pendidikan yang rata. Contohnya di Jakarta yang punya senjata rahasia. Pakai 2 kartu ini, yang ngebantu pendidikan buat pelajar SD sampai calon sarjana. Dan jumlah penerimanya, kalau dikumpulin bisa menuhin lebih dari 8 GBK. Gila banget. Tapi, gimana cara Bank Jakarta nyalurin dana pendidikan lewat kartu-kartu ini? Gampang banget, semua dana dicairin pakai kartu ATM Combo dari Bank Jakarta. Begitu saldo masuk, langsung kita pakai buat bayar biaya kuliah semesteran. Sisanya bisa buat beli perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan belajar lain kayak buku dan alat tulis. Kalau perlu uang tunai, tinggal tarik aja di ATM. Kalau mau belanja, kartunya bisa dipakai di toko rekanan lewat mesin EDC Bank Jakarta, jadi transaksi lebih aman dan tercatat. Serunya lagi, kartu ini juga multifungsi, bisa buat naik transportasi umum sampai masuk museum atau tempat wisata. Lebih keren lagi, pengguna KJP juga dapat akses layanan gratis Transjakarta. Nggak berhenti di situ, penerima kartu juga bisa pakai aplikasi Jakwan Mobile. Jadi transaksi harian makin gampang, bisa satset bayar pakai kris sampai cek saldo. Jadi nggak perlu lagi mondar-mandir ke ATM untuk ngecek saldo kita. Intinya, lewat KJP Plus dan KJMU, Bank Jakarta nggak cuma dukung pendidikan, tapi juga ngenalin generasi muda ke dunia transaksi digital yang mudah, praktis, dan aman. Nah, berbagai kemudahan tadi tentunya bikin kita lebih fokus nyelesain PR dan bisa lulus tepat waktu. Oke, ternyata PR itu mungkin ibarat pedang bermata dua. Bisa sangat berguna, tapi bisa juga bikin kita keteteran. Tapi, terlepas dari itu, Indonesia punya PR yang jauh lebih rumit, yaitu mastiin semua orang punya akses pendidikan yang layak. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lakuin biar PR besar ini akhirnya kelar? Dan seperti biasa, terima kasih.